Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Via pada materi Teknik Membaca Puisi Bahasa Indonesia kelas 8. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Mari kita simak. Anak-anak, puisi yang telah kamu buat akan lebih indah apabila diperdengarkan. Membaca puisi tergolong ke dalam tingkat pemahaman kreatif. Di dalam kegiatan itu, kamu tidak hanya melisankan sebuah puisi secara nyaring. Kamu dituntut untuk menyampaikan puisi dengan ekspresi, lafal, tekanan, intonasi, dan gestur yang benar. Yuk, simak teknik-teknik dalam pembacaan puisi. Tapi sebelumnya, mari kita perhatikan contoh pembacaan puisi berikut ini ya anak-anak. Soekarno, Bapakku, engkau memang telah lama wafat, tapi detak-detik jantungmu terus melantunkan irama dan meyakinkan kami bahwa perjuanganmu tidak sia-sia. Engkau memang manusia, tapi jiwamu laksana malaikat memancarkan cahaya keemasan. Api nan tak kunjung padam akan terus berkobar dalam nurani sang Garuda. Nah, itulah contoh pembacaan puisi yang baik dan benar ya anak-anak. Ekspresi, lafal, tekanan, intonasi, dan gestur sudah dilakukan secara baik. Sekarang kita simak yuk penjelasan tentang teknik-teknik dalam pembacaan puisi. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Dalam pembacaan sebuah puisi, hal pertama yang harus kita lihat adalah ekspresi. Ekspresi sebagai pengungkapan atau proses menyatakan, memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan atau perasaan. Ekspresi dapat pula diartikan sebagai pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Artinya, ketika membacakan sebuah puisi, kita harus dapat mengungkapkan maksud, gagasan, atau perasaan suatu puisi anak-anak melalui air muka secara tepat. Entah itu berupa kegembiraan, antusias, harapan, atau semangat. Jadi intinya, ekspresi yang digunakan harus tepat sesuai dengan isi puisi anak-anak. Selanjutnya yang kedua adalah lafal. Lafal adalah ucapan seseorang pada huruf ataupun kata. Artinya, dalam membacakan puisi, huruf ataupun kata-katanya harus dilafalkan dengan jelas. Dapat kita lihat contohnya, ada kata jalang dengan kata jelang. Kata jalang tidak boleh tertukar dengan kata jelang. Kemudian, ada kata tetap dan tatap. Kata tetap tidak tertukar dengan kata tatap. Artinya, dalam membacakan kata tersebut, kita jangan sampai tertukar, sebab pasangan-pasangan kata itu memiliki makna yang berbeda ya anak-anak. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan adalah tekanan. Tekanan dalam sebuah pembacaan puisi artinya kuat lemahnya cara pengucapan kata atau kalimat. Fungsinya adalah untuk menegaskan bagian kata yang satu dengan kata lainnya. Bisa kita lihat ya contoh kutipan puisi Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Nah,
pada teks tersebut ada kata-kata yang bercetak tebal ya. Nah, kata-kata yang bercetak tebal itu merupakan kata yang perlu mendapat penekanan kuat. Artinya, dari kata-kata itu harus lebih jelas, karena kata-kata itu lebih memperoleh penegasan daripada kata yang lain. Intinya, dalam sebuah pembacaan puisi, ada yang namanya tekanan-tekanan yang harus kita perhatikan. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya yang keempat, hal yang harus diperhatikan adalah intonasi. Intonasi dalam pembacaan puisi artinya naik turunnya suatu kalimat. Artinya terdapat perbedaan intonasi yang menyebabkan perbedaan maksud suatu kalimat. Nah, terdapat macam-macam intonasi anak-anak, yaitu intonasi berita, tanya, perintah, dan seru. Nah, kita perhatikan ya kalimat-kalimat berikut. Saya membaca puisi. Saya membaca puisi. Saya membaca puisi. Nah, anak-anak, ketiga kalimat itu memiliki maksud dan fungsi yang berbeda, bukan? Ya, perbedaan itu disebabkan oleh faktor intonasi. Oleh karena itu, intonasi memiliki pengaruh berbeda pada maksud suatu kalimat. Kamu harus benar di dalam penggunaannya. Pendengar pun bisa memahami suatu kata atau kalimat dengan jelas. Artinya ketika ada kalimat yang menggunakan tanda baca titik, berarti itu adalah ketika kita membacakannya harus berintonasi berita. Kemudian ketika ada kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, artinya cara bacanya harus berintonasi tanya. Begitupun dengan kalimat yang diakhiri dengan tanda perintah ya atau tanda seru. Berarti di situ kita harus membacakannya dengan menggunakan intonasi perintah. Seperti itu yang anak-anak. Selanjutnya yang kelima, ada gestur ya anak-anak. Gestur dalam pembacaan sebuah puisi artinya salah satu komunikasi yang masuk ke dalam komunikasi kinesik. Artinya komunikasi gerakan tangan dan tubuh. Nah, gerakan tangan atau tubuh ini diartikan untuk dilakukan bersamaan dengan pengucapan. Dalam membacakan sebuah puisi, tangan dan tubuh harus diperlihatkan ya anak-anak, karena dalam sebuah gerakan itu ada komunikasi nonverbal terhadap seseorang yang memperhatikan kita saat membacakan sebuah puisi. Nah, itu sangat diperlukan sekali ya. Jadi selain ada ekspresi, lafal, tekanan, intonasi, gestur juga harus diperhatikan dalam sebuah pembacaan puisi. Nah, sekarang coba carilah satu puisi ya di internet atau di buku. Bebas karya siapa saja. Kemudian kalian baca. Nah, perhatikan juga ekspresimu, lafalmu, tekananmu, intonasimu, dan gestur tubuhmu. Coba yuk berlatih mulai dari sekarang. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan sama-sama membuat video untuk pembacaan puisi anak-anak. Silakan dicari ya puisinya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.